Gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon resmi berlaku. Kali ini gencatan berlangsung selama 10 hari. Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon dimanfaatkan warga yang mengungsi untuk kembali ke rumahnya. Legenda sepak bola dunia siap unjuk gigi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Masih di iNews Pagi bersama saya Cika Multazam. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Pejuang Hizbullah bombardir ke kota Nahariya Israel dengan serangan rudal. Sistem pertahanan udara Israel tak mampu mencegat rudal milik Hizbullah. Akibat serangan rudal Hizbullah ke kota Nahariya menghancurkan sebuah mobil dan permukiman warga. Serangan Hizbullah dilakukan jelang pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Pasca serangan Hizbullah ke Kiryat Shmona dan Tivin, Israel, sebuah kendaraan dan rumah milik warga mengalami hancuran. Serangan roket Hizbullah menghantam wilayah Kiryat Shmona, Israel, membuat rumah dan mobil terbakar. Seorang pria dilaporkan terluka parah akibat serangan roket Hizbullah saat gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Serangan milisi Hizbullah menyasar permukiman ilegal di Palestina Utara dan juga pangkalan militer Israel di kota Tiv. Serangan balasan dilakukan Hizbullah setelah 2 hari sebelumnya Israel menggempur Beirut. Pasukan militan Hizbullah melakukan serangan balasan ke permukiman ilegal di Palestina Utara dan juga pangkalan militer Israel di kota Tiv. Kedua serangan tersebut menghancurkan permukiman dan sebuah mobil, namun belum diketahui pasti jumlah korban jiwa. Serangan tersebut 2 hari setelah Israel menggempur Beirut melalui serangan udara yang menewaskan sekitar 300 jiwa. Serangan udara Israel juga dilaporkan Jumat dini hari dengan target kota Sarfan, Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke ujung utara Israel, tepatnya di Kiryat Shmona. Sejumlah kendaraan di lingkungan perumahan pun terbakar. Rentetan roket yang diyakini diluncurkan dari Lebanon menghantam Kiryat Shmona, memicu kebakaran besar pada sejumlah kendaraan di lingkungan perumahan. Rekaman video menunjukkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api, sementara asap tebal mengepul di atas puing-puing yang terbakar. Dilaporkan tak ada korban jiwa terkait dengan kebakaran kendaraan ini. Menurut media lokal, kebakaran disebabkan serangan roket yang terjadi bersamaan dengan pernyataan pejuang Hizbullah bahwa mereka telah melakukan beberapa serangan rudal di kota selama 24 jam terakhir. Gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon resmi berlaku. Kali ini gencatan berlangsung selama 10 hari. Israel terus membombardir kota-kota di Lebanon. Kali ini serangan menghantam salah satu rumah di Ain Qanaah, Lebanon Selatan. Israel berdalih rumah ini adalah tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah. Tak hanya itu, Israel juga mengklaim
telah menyerang serentak 70 lokasi dalam 1 menit. Lagi-lagi Israel berdalih, lokasi ini adalah milik Hizbullah. Tak lama setelah saling serang, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Kali ini gencatan senjata berlaku selama 10 hari. I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Sebelumnya negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Dalam perundingan yang digelar di Amerika Serikat, belum menghasilkan solusi. Akhirnya pertemuan dilanjutkan di Amerika Serikat dan kedua negara sepakat untuk gencatan senjata. Warga Beirut, Lebanon merayakan gencatan senjata 10 hari. Sebagai perayaan gencatan senjata, tembakan dilepaskan ke udara. Tembakan terdengar di seluruh Beirut, Lebanon. Tembakan ini dilepas sebagai bentuk perayaan gencatan senjata. Warga melepaskan tembakan bertubi-tubi ke udara untuk merayakan dimulainya gencatan senjata. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon dilaporkan mulai berlaku pada pukul 00 pagi waktu setempat hari Jumat. Lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi selama perang berlangsung. Namun usai diberlakukan gencatan senjata 10 hari, warga Lebanon kembali ke rumahnya masing-masing. Tentara Lebanon memberikan imbauan untuk tidak terburu-buru kembali ke daerah masing-masing setelah gencatan senjata. Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon dimanfaatkan warga Lebanon yang mengungsi untuk kembali ke rumahnya. Warga Lebanon antusias kembali ke rumahnya meski harus berjalan kaki. Setelah gencatan senjata 10 hari dengan Israel mulai berlaku, warga Lebanon Selatan mulai kembali ke rumah mereka melalui jembatan Kasmieh Jumat siang. Sejumlah pengendara mobil juga mengibarkan bendera dan meneriakkan slogan yang mendukung Hizbullah. Sementara itu, petugas membersihkan puing-puing dan memperbaiki jalan menggunakan alat berat. Seorang warga Lebanon, Fatima Awadeh, menjelaskan ia melakukan perjalanan dengan berjalan kaki meskipun dalam kondisi sulit. أنا جيت مشي من الأبو الأسود لهون مشي على إجري ولا قفت ولا نقطة مي كان معي أما وجينا لهون نحن عبرنا مشي للجسر اللي ضربوه هني ضربوه كمان نحن ما نمرق بس نحن مرقنا وغصب على الراس. أنا كنت هون ضربوا هون الأمن وإجت قذيفة على البيت وقعد كسرت إيدي انجرح وجهي جابوا لي الإسعاف دغري ونقلوني على المستشفى. من المستشفى رحت على مركز الإيواء واليوم قالوا لي إنه وقفوا القتال جاي على البيت هيني راجعة. ليه بقيتي لوقت الغارة يعني؟ ما كانش في عندي حدا نروح عليه لعنده. Menurut PBB, konflik di Lebanon telah memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi. Eksodus tersebut telah menyebar dari selatan dan lembah BK ke Beirut dan wilayah utara.